Nah, siapa sangka teman ya, ternyata hanya dengan bermodalkan alat-alat sederhana, mungkin alat-alat peralatan-peralatan yang ada di lingkungan kita sehari-hari, di dapur kita, ternyata ini bisa menjadikan peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Nah, kira-kira seperti apa sih? Yuk sama-sama kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke, teman-teman YouTuber pemula, kembali lagi di video kali ini. Kita masih akan kembali membahas ya sebuah strategi bagaimana sih caranya untuk bisa menghasilkan uang dari internet, khususnya dari YouTube ya. Nah, seperti biasanya di video kali ini saya akan mungkin untuk kali ini saya akan memberikan sebuah ide ya, ide konten buat teman-teman YouTuber pemula, buat para subscribers channel tutorial ini yang mungkin sudah cukup lama ya membangun channelnya, tetapi teman-teman masih belum bisa mengembangkan channelnya ya, masih belum tahu apa nih ya strategi yang bisa teman-teman lakukan agar channel YouTube teman-teman itu berkembang ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas ya salah satu channel yang ini menarik ya. Semoga juga ini bisa menjadikan referensi buat kalian. Semoga ini bisa menjadikan ide ya buat kalian yang ingin membuat konten-konten seperti yang ada di channel ini. Kita akan bahas channel miliknya Tukang AB ini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari perolehan subscribersnya saja, channel Tukang AB ini sampai dengan saat ini sudah memperoleh subscriber sebanyak 704 subscribers ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, dari total video yang di-share di channelnya ini sebanyak 829 video ya. Belum 1000 video di-share di sini sudah mampu tembus 704.000 subscribers. Artinya channel ini memang betul-betul disukai teman-teman ya oleh para penontonnya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya untuk konten-konten apa saja sih yang dibagikan di channel Tukang AB ini. Nah, ini ya konten-konten yang dibagikan di channelnya Tukang AB ini adalah konten-konten tutorial ya, seperti itu ya. Nih ya, dan rata-rata teman-teman ya semua pembahasannya ini bisa membuat orang-orang itu penasaran ya untuk mengklik videonya ya. Nah, saya yakin juga nih mungkin ada beberapa dari para penonton dari subscribersnya channel tutorial ini juga sudah sering ya menonton video-video yang ada di channelnya Tukang AB ini ya. Nah, dan ini teman-teman ya mungkin bisa teman-teman tiru ya caranya, teman-teman mungkin bisa tiru strateginya agar teman-teman punya konten itu bisa menarik gitu ya, bisa membuat orang-orang, bisa membuat para penonton itu tertarik untuk mengklik video teman-teman ya, seperti yang ada di channel Tukang AB ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dari bahasa judulnya ya, seperti itu. Nah, untuk konten yang terakhir dibagikan deh di sini ya. Setelah tahu ide ini, pasti banyak yang cari baterai ya. Oke, ada kelanjutan lah ya. Nah, sekarang kita lihat dari thumbnailnya ya, teman-teman ya. Nah, dari thumbnailnya ini ternyata ini rahasianya dituliskan di sini ya. Nah, ditunjukkan gambar baterai gitu ya, kemudian ditambahkan dengan sunlight ya, seperti itu. Nah, tentu ini akan membuat orang-orang penasaran apa sih gitu ya yang akan dibahas di video ini ya, apa sih rahasia dari sebuah baterai kemudian digabungkan dengan sunlight gitu ya. Nah, ini akan membuat orang-orang penasaran ya. Sekali lagi ini akan membuat orang-orang penasaran, dan rata-rata dari seluruh konten yang ada di channel Tukang AB ini betul-betul membuat orang-orang penasaran, sehingga kenapa channelnya ini selalu ramai ya ditonton nih. 2 minggu 27.000, 3 minggu 474.000 view ya. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, dan untuk durasinya, dan ini sudah cukup bagus banget teman-teman ya untuk durasi lebih dari 7 menit atau bahkan lebih dari 8 menit seperti ini, karena biasanya untuk durasi video yang lebih dari 8 menit itu akan mendapatkan iklan ya, akan mendapatkan iklan itu lebih dari 1 iklan ya yang masuk ke kontennya. Nah, ini sebuah kesempatan yang sangat bagus sekali ya, dan ini sebuah strategi yang cukup cukup paten ya untuk teman-teman tiru gitu ya. Siapa tahu teman-teman juga bisa mendapatkan rezeki seperti ini gitu ya, bikin konten kontennya itu selalu rame seperti ini gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari thumbnail ya yang ada di channelnya ini, kita lihat lagi nih ya dari thumbnailnya ini oleskan di tahan lama berjam-jam. Tentu ya ini mungkin kalau kita mikirnya jangan yang negatif deh gitu ya, yang positif aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari cairannya ya, cairan seperti ini, kemudian juga ada bahasa-bahasa yang seperti ini akan membuat orang-orang penasaran gitu ya. Ini cairan apa sih gitu ya. Nah, sekarang coba deh kita lihat ya, kita klik ya untuk melihat channelnya ini, untuk melihat kontennya ini, kira-kira ini apa sih yang ada di kontennya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya.
Ini sangat membuat orang-orang itu akan penasaran gitu ya, apa sih yang ada di video ini ya. Tapi di sini saya akan skip saja ya untuk isi dari konten ini. Di sini saya tidak akan bahas untuk konten ini ya. Nah, tetapi ya ini sangat sangat memberikan rasa ketertarikan yang tinggi ya terhadap penontonnya ya. Nah, kemudian lagi nih yang di atasnya ini ada ada odol, kemudian ada ban ya, yang di sini ditunjukkan seolah-olah menghitamkan ban ya, atau mengkilapkan ban itu dengan menggunakan odol ya. Nah, seperti ini, ada sebelum kemudian ada sesudahnya gitu ya. Nah, ini tentu akan membuat orang-orang penasaran. Kemudian lagi nih ada tikus, kemudian ada apa nih ya, seperti ini. Nih ada kopi, ada telur gitu ya. Nah, ini yang akan membuat orang-orang penasaran. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ya yang saat ini belum memiliki ide yang tepat ya untuk membuat konten, teman-teman mungkin bisa deh ya coba cari ya idenya itu dari channelnya Tukang AB ini. Temukan inspirasinya. Teman-teman silakan simak ya apa yang dibahas di channel ini. Mampukah teman-teman untuk menirunya ya? Mampukah teman-teman untuk mengikuti strategi yang dibuat oleh channel ini ya? Nah, ketika teman-teman misalkan teman-teman itu ragu nantinya apakah dengan teman-teman mengikuti ya, meniru strategi yang ada di channel ini, teman-teman itu nantinya khawatir akan dinilai konten teman-teman itu adalah konten-konten yang konten-konten yang menduplikasi gitu ya, konten-konten yang meniru sebuah karya orang lain gitu ya. Nah, tentu untuk yang seperti ini tidak dikategorikan seperti itu ya, tidak bisa dikatakan teman-teman itu adalah seorang plagiator lah seperti itu ya. Nah, kita tidak bisa dikatakan sebagai plagiat ya pada untuk kasus seperti ini gitu ya, karena ini bisa saja ya, ini berlaku untuk siapa saja yang ingin membuat konten-konten seperti ini ya, karena ini konten-konten tutorial teman-teman ya, bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dibuat oleh siapa saja. Nah, hanya saja kalau misalkan teman-teman ingin mencari idenya ya, itu bisa kita meniru sebuah channel yang lain ya, channel yang besar ataupun juga channel yang kecil, itu hanya untuk mendapatkan referensinya, untuk mendapatkan idenya saja, bukan kita mengambil videonya kemudian kita upload ya ke channel kita. Nah, tentu hal itu yang tidak diperbolehkan karena itu akan dinilai sebagai reuploader ya, kita adalah seorang reuploadernya. Nah, ketika kita melakukan hal itu tentu nantinya ya resikonya konten yang kita upload tadi akan dihapus ya oleh YouTube ya, karena si pemilik channel itu nantinya akan si pemilik konten aslinya itu nantinya akan mendapatkan informasi ya bahwa kontennya itu di-upload ulang di channel lain. Nah, itu nantinya mereka akan mendapatkan pilihan apakah mereka akan menghapus konten tersebut atau tidak ya. Nah, tetapi kebanyakan ya orang-orang yang kontennya itu, karyanya itu di re-upload di channel lain, biasanya mereka akan menghapus ya channel tersebut, maka mengambil tindakan penghapusan. Ketika channel kita mendapatkan penghapusan dari pihak YouTube, tentu akan mendapatkan teguran dong ya pada channel kita. Nah, ketika channel kita sudah mendapatkan 3 kali penghapusan, itu otomatis channel kita akan hilang ya. Channel kita akan di-ban oleh YouTube ya. Nah, jadi teman-teman jangan mengambil video orang lain kemudian teman-teman upload ke channel YouTube teman-teman secara mentah-mentah gitu ya, tanpa adanya nilai originalitas dari teman-teman ya. Kalau teman-teman memang betul-betul ingin ya menjadikan sebuah karya orang lain tersebut menjadi sebuah pendukung dari karya teman-teman ya, pendukung informasi yang teman-teman sampaikan pada teman-teman, itu sah-sah saja ya, teman-teman bisa lakukan ya, tetapi jangan me-re-upload ya, jangan mengupload ulang konten orang lain ke channel YouTube teman-teman ya, seperti itu. Nah, ya mungkin ini bisa teman-teman lakukan ya untuk membuat konten-konten seperti channelnya Tukang AB ini. Sekarang coba kita lihat deh ya, kira-kira berapa sih penghasilan ya yang diperoleh oleh channel Tukang AB ini ya setiap bulannya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Social Blade ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, nah ini channelnya Tukang AB ya. Ini channelnya Tukang AB. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Penghasilan dalam 1 bulan terakhir ya, ini menyentuh ke angka 5,7 juta ya. 5,7 juta viewers ya. Ini teman-teman ya, bukan rupiahnya ya. Tentu ini bukan rupiahnya, ini adalah viewersnya. Nah, untuk viewersnya ini kita kalikan dengan nilai RPM-nya. Kira-kira berapa sih ya? Kita hitung ya sekarang ya. Kita hitung di angka 5,7 juta ya. Oke, 5,7 juta seperti itu ya, kita genapkan saja 5,7 juta dikali nilai RPM-nya itu kira-kira 10.000 saja deh ya, 10.000 per 1.000 tayangnya ya. Nah, seperti ini, kemudian kita bagikan dengan 1.000 seperti ini. Nah, artinya channel ini sudah menghasilkan 57 juta
ya per bulannya teman-teman ya. Per bulannya channel ini menghasilkan uang dari YouTube-nya ini, dari channelnya ini sebesar 50 juta rupiah ya. Apakah ini mustahil? Tentu tidak mustahil ya. Sepanjang Social Blade mengatakan seperti ini ya. Nah, memang ini bukan angka yang secara akurat ya. Social Blade tidak memberikan angka yang secara akurat ya untuk nilai hasil yang diperoleh ya. Tetapi biasanya teman-teman ya, kalau nilai RPM-nya itu kita kita rata-ratakan dengan seperti yang saya dapatkan saja gitu ya, itu di angka 10.000 ya, terkadang itu di angka 11.000. Nah, itu biasanya akan hampir sama ya, akan mendekati lah ya penghasilannya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira ya untuk penghasilan yang diperoleh oleh channel Tukang AB ini sebesar 57 juta rupiah ya. Tentu ini sangat luar biasa sekali ya. Dan siapa sangka teman-teman ya, hanya dengan memanfaatkan peralatan-peralatan sederhana seperti ini tadi, ini bisa menjadikan peluang untuk bisa menghasilkan cuan ya dari channel YouTube-nya ya, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadikan ide ya buat teman-teman yang tertarik ya untuk membuat channel ya, untuk membangun channel YouTube ya. Teman-teman mungkin bisa membuat konten-konten seperti yang ada di channelnya Tukang AB ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman ya. Ini bisa menjadikan ide juga buat teman-teman yang tertarik untuk membuat konten-konten seperti ini. Untuk gimana sih isi kontennya, teman-teman bisa lihat sendiri ya dari channelnya Tukang AB ini. Teman-teman perhatikan, teman-teman silahkan contoh ya bagaimana cara membuat kontennya, apa saja yang perlu teman-teman sampaikan ya dalam pembuatan kontennya. Kemudian teman-teman harus harus kreatif dalam membuat thumbnailnya. Ini penting banget teman-teman ya, karena thumbnail ini akan menjadi garda terdepan untuk membuat konten kita itu menarik atau tidaknya gitu ya. Ketika orang-orang nantinya akan melihat video kita ini direkomendasikan ke beranda YouTube mereka, apakah mereka akan tertarik untuk mengklik video kita atau tidak, itu biasanya itu akan dipengaruhi oleh thumbnail kita teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk membuat thumbnail yang menarik dan juga judul yang menarik juga yang membuat orang-orang penasaran. Teman-teman kemudian silakan untuk membuat konten-konten seperti yang ada di channelnya Tukang AB ini ya. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Semoga seluruh informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan harapan saya buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, teman-teman bisa mendapatkan hasil sesuai dengan cita-cita teman-teman semua ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.